Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi bid-dharain. Tafsir Ibris surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan keluhurane Allah kang maha welas tur kang maha asih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi sakabehe puji lillahi iku keagunganane Allah Ta'ala Rabbil alamin kang mengerani wong ngalam kabeh. Ar-Rahmanir Rahim kang maha welas, Ar-Rahim tur kang maha asih. Maliki yaumiddin kang ngratoni yaumiddin ana ing dina kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ing Tuhan nyembah sapa ingsun wa iyyaka lan ing Tuhan nasta'in. Nyuwun pitulung sapa ingsun. Ihdinas siratal mustaqim. Muga-muga neduhake panjenengan ing kula as-sirata ing dalan al-mustaqim kan jejeg. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzin dalane alladzina wong-wong paring an'amta kan paring nikmat panjenengan alaihim ing atase. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin sakliyane wong-wong kang den benduni alaihim waladolin lan ora wong-wong kang padha sasar. Suratul Fatihah Makiyatun wa qila madaniyatun wa ayatuha sab'un. Ini penjelasannya. Suratul Fatihah, surat Fatihah iku arane surah Makiyah. Temurune ana ing Mekah. Ana kang ngarani Madaniyah. Ayate kabehe 7. Fatihah iku artine bukaan. Surah iki kejaba diarani surah Fatihah, uga diarani Ummul Kitab, artine ibune kitab utawi Al-Qur'an. Tegese isine Al-Qur'an kabeh iku wis dikumpulaken ing ana ing surah iki. Uga diarani Sabul Masani, artine ayah 7 kang den bolan baleni. Diarani mengkono jalaran sak jerone shalat. Surah Fatihah iki paling sithik diwaca nging loro. Wallahu a'lam.
Nah, di sini membahas tentang keutamaan dan nama-nama surat Al-Fatihah di dalam Islam. Di sini dijelaskan yang terakhir ini ada surah Fatihah paling sedikit dibaca 2 kali. Paling sithik diwaca ping loro, wallahu a'lam. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya surat Fatihah itu ada yang menyebut bahwasanya surat Fatihah itu ada surat yang turun di Mekah, ada yang mengatakan surat Fatihah itu turun di Madinah. Surah Al-Fatihah adalah nama salah satu surat di dalam Al-Quran yang terletak di bagian awal, meskipun bukan sebagai surat yang pertama turun. Surat Al-Fatihah memang bukan sebagai surat yang pertama turun, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa surat ini adalah surat pertama yang diturunkan oleh Allah secara sempurna. Surat ini memiliki banyak nama. Tentunya di sini yang disebutkan adalah ada yang menyebutkan surah Fatihah itu disebut sebagai Ummul Kitab. Ada yang menamakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu juga disebut sebagai Sab'ul Masani. Nah, yang kita bahas dulu adalah diarani Ummul Kitab. Yang disebut sebagai Ummul Kitab itu adalah maknanya induk atau himpunan. Nah, apa maksudnya? Maksud surat ini mengandung tentang himpunan berbagai macam tema yang dibahas di dalam Al-Quran. Surat ini memperinci kandungan konsep semua surat di dalam Al-Quran. Di dalam surat ini diterangkan tentang masalah akidah, syariat, dan akhlak. Surat ini juga menerangkan tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah. Perintah beribadah, kemudian metode-metode di dalam ikhlas dalam beramal, juga permohonan agar dapat menggapai sebuah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inilah kenapa dinamakan sebagai Ummul Kitab. Nah, sedangkan yang selanjutnya di sini diarani Sab'ul Masani, juga disebut sebagai Sab'ul Masani. Nah, apa yang dimaksud sebagai Sab'ul Masani? Sab'ul Masani itu artinya bahwa surat ini memiliki 7 susunan ayat. Nah, ini ayatnya ada 7. Sedangkan Al-Masani itu bermakna 2. Artinya bahwa surat ini akan dibaca sebanyak 2 kali dalam setiap sholat. Hal ini didasarkan pada awal pelaksanaan sholat itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Hal ini juga ditegaskan di dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Ini berdasarkan kenapa kok dibaca di dalam sholat, itu berdasarkan pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya la sholata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, yang artinya tidak sah sholat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, inilah kenapa
perlunya kok di dalam Sab'ul Masani itu dibaca di dalam sholat yang berulang 2 kali, kemudian ayatnya ada 7. Nah, sebagaimana penjelasan dari hadis tadi yang dinukil dari pendapat Imam Syafi'i. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah membaca Fatihah itu wajib di dalam sholat? Nah, ulama berbeda pendapat tentang hal ini, tapi saya ambilkan saja dari pendapatnya Imam Syafi'i. Apakah seorang imam atau makmum itu wajib membaca surat Fatihah? Jawabannya wajib. Yang pertama, ulama sepakat bahwa imam itu wajib. Nah, sedangkan yang kedua, apakah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah atau tidak wajib? Itu ada 2 hal. Yang pertama, ulama sepakat bahwa jika makmum mendapati imamnya dalam keadaan ruku, maka bacaan Fatihah ditanggung oleh imam. Artinya, makmum tidak berkewajiban membaca Al-Fatihah. Itu. Kemudian kedua, ulama berbeda pendapat jika makmum mendapati imam dalam keadaan berdiri. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum baik dalam sholat sirriyah, sholat yang bacaan dilirihkan, atau dalam sholat jariyah, sholat yang bacaannya dikeraskan. Nah, sholat yang bacaannya dilirihkan itu apa? Ya ketika sholat zuhur dan sholat asar. Sedangkan sholat yang bacaannya dikeraskan adalah ketika sholat maghrib, isya, dan subuh. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena mereka berpegang pada hadis yang saya sebutkan tadi. La sholata liman lam yakro' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, redaksi hadis tersebut itu bersifat umum, sehingga mencakup imam dan makmum, serta sholat sirriyah dan jahriyah. Barang siapa tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Ini berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Nah, tentunya dengan berbagai nama-nama yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan di sini. Nah, salah satunya yang sebutkan di sini adalah Ummul Kitab. Kemudian juga disebutkan ada Sab'ul Masani. Nah, kemudian Fatihah-Fatihah ini juga digunakan dalam amaliyah pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini dari sisi kedudukan fikih dalam sholat, maka wajib membaca Al-Fatihah yang tadi sudah disebutkan. Jika seorang meninggalkan Al-Fatihah dalam 1 rakaat, sholatnya batal dan wajib diulang. Jika lupa, rakaat tersebut dianggap tidak sah dan harus diganti atau ditambah setelah salam, disertai sujud sahwi jika masih memungkinkan. Nah, ini masih bisa didiskusikan terkait ini. Nah, kemudian status bacaan basmalah itu dalam fikih Syafi'i merupakan bagian dari surat Al-Fatihah itu tadi. Nah, konsekuensi dalam hukum fikihnya wajib dibaca keras pada sholat jahar maghrib isya subuh yang tadi saya sebutkan. Wajib dibaca lirih pada saat sir, zuhur, dan asar. Nah, kemudian apa hukumnya ketika kita meninggalkan bacaan Fatihah? Meninggalkan Fatihah atau basmalah itu tadi dapat merusak kesempurnaan dan kesahan bacaan Al-Fatihah.
Nah, kemudian lagi tambahan. Di sini kan tidak ada amin. Nah, bacaan amin, membaca amin setelah menyelesaikan Al-Fatihah dalam surat Al-Fatihah tersebut adalah sunnah hay'ah. Dianjurkan bagi imam, makmum maupun orang yang sholat sendirian. Jadi ketika panjenengan sholat, maka menjadi imam itu hukumnya sunnah hay'ah. Menjadi makmum juga seperti itu. Itu kalau sholat jamaah. Bahkan maupun sholat sendirian itu juga merupakan sunnah hay'ah. Imam dianjurkan mengeraskan amin dalam sholat jahar. Makmum juga disunahkan mengeraskan mengikuti imam. Jadi makmum dengan imam sama-sama membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Nah, keutamaan membaca amin itu apa sih? Nah, keutamaannya adalah jika ucapan amin makmum bertepatan dengan amin, malaikat akan mengijabahi semua doa-doanya, maka dosa-dosa juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat itu tadi. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah rukun utama di dalam sholat. Sah atau tidaknya sholat sangat bergantung pada pembacaan surat Al-Fatihah. Maka penyebutan sab'ul masani, ayat yang 7 yang diulang 2 kali ini, maka jangan sampai ditinggalkan di dalam bacaan sholat, baik itu sholat sir maupun sholat jahar. Nah, keutamaan-keutamaan itulah yang sering kita dengarkan di dalam penjelasan-penjelasan para ulama, para kiai, bahwasanya surat Al-Fatihah itu merupakan pembuka. Dikenal juga umul kitab, induknya Al-Quran, karena merangkum seluruh inti ajaran Al-Quran, akidah, kemudian ibadah, syariat, janji, dan ancaman. Surat yang terdiri dari 7 ayat ini merupakan dialog antara hamba dengan Tuhannya. Maka ini dibaca berulang-ulang kali, 2 kali di dalam sholat. Kalau kita melihat makna dari bismillah ini, semuanya ini merupakan rangkuman dari seluruh isi Al-Quran. Maka surat Al-Fatihah ini penting sebagai bentuk pengajaran kepada kita sebagai seorang hamba, bahwa hubungan seorang hamba dengan Allah itu mencakup pujian dan pengagungan yang ada di dalam surat Al-Fatihah ayat 1-4. Kemudian ayat yang kelima itu sebagai bentuk ikrar penghambaan dan permohonan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ayat 6-7 permintaan bimbingan ke jalan yang benar, supaya ini agar bisa kita lakukan, supaya kita ini selamat dari hal-hal yang menyesatkan. Nah, itulah penjelasan yang singkat ini terkait dengan surat Al-Fatihah. Kita lanjutkan nanti penjelasan di yang ini, yaitu 2, 3, dan 4 di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya terkait dari tafsir surat Al-Fatihah dari kitab Al-Ibris. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk, serta mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, ilmu yang barokah, manfaat di dunya wal akhirah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.